Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 1. Ledakan. Suara persilangan antara darah dan energi datang satu demi satu, menyebabkan ruang di sekitarnya terus bergema dengan suara salib ini. Sosok berwarna darah muncul di depan mata Xiaoyan. Sosok itu tersebar dalam karakter besar. Ada 4 rantai besi berwarna merah darah dengan ketebalan 4 lengan di atas tungkai. Di bagian atas rantai ada 4 rantai darah besar, batu, seolah-olah mereka menyatu dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Xiaoyan dengan hati-hati melihat sosok berwarna darah di depannya. Dan Old Zan juga keluar dari menara lagi, membelai janggut putihnya, dan tersenyum, ini rejeki nomplok kami, boneka Shamo. Tapi sekarang kamu mungkin tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Meskipun boneka iblis ini telah disegel, kekuatannya masih tidak kurang dari Dodi bintang 2. Dan tubuhnya sangat kuat. Jadi serangga di luar harus melindunginya. Serangga itu menjaga benda ini. Apakah benda ini memiliki kekuatan seorang kaisar petarung bintang 2? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, cahaya keemasan melintas di matanya seketika. Boneka dari bintang 2 Dodi memang hal yang baik. Dan itu pasti akan menjadi penolong yang hebat untuk Xiaoyan. Boneka iblis terdiri dari energi darah dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dan disempurnakan oleh master boneka yang kuat. Itu memiliki banyak kebencian. Tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Namun, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa kaisar. Dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Hanya saja ini, penyempurnaan lebih lanjut diperlukan. Tentu saja, benda ini adalah preman yang baik untukmu sekarang. Pergi dan kumpulkan. Perhatikan benda ini agak bijaksana. Hati-hati. Setelah Zanlao selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi. Xiaoyan menatap Old Zan yang menghilang lagi. Dan tersenyum tak berdaya. Old Zan benar-benar terlihat seperti orang tua obat. Melihat boneka iblis di depannya lagi, mata hitam pekat Xiaoyan menjadi berapi-api. Kekuatan Dodi bintang 2. Hal yang bagus. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa hal ini baik. Tetapi merasakan niat membunuh yang kuat dari boneka iblis. Jika dia ingin sepenuhnya memperbaikinya, dia takut itu akan membutuhkan banyak energi. Sosok Xiaoyan melintas. Dan dia sudah berada di depan Demon Puppet. Melihat lebih dekat ke Demon Puppet, seolah-olah seluruh tubuh terbuat dari darah. Dalam otot berwarna darah yang hampir transparan, Anda masih bisa melihat darah mengalir di dalamnya. Ayo, bertarung. Xiaoyan menggigit ujung lidahnya. Dan semburan darah menyembur keluar. Dan tiba-tiba jimat yang kental di langit membuat raungan samar. Esensi darah dengan cepat menjerat mantra segel yang terkondensasi di langit. Perlahan-lahan menyusup. Dan seluruh mantra segel memberikan warna yang aneh. Karena infiltrasi esensi darah, beberapa perubahan kualitatif telah terjadi di kedalaman mantra segel. Dan kekuatan jiwa yang kuat berasal dari mantra segel. Xiaoyan melengkungkan jarinya sedikit. Dan kekuatan jiwa yang kuat di ujung jarinya dengan cepat mengembun. Dapat dilihat bahwa Xiaoyan kejam kali ini. Xiaoyan, yang tergantung di ruang berwarna darah, membalikkan tubuhnya dan melenturkan jari-jarinya. Dan seberkas cahaya menghantam segel. Dan segel segera menabrak boneka iblis dengan kekuatan yang sangat kuat. Kali ini, mantranya tidak runtuh seperti yang dibayangkan. Tetapi cahayanya menjadi semakin kuat. Alis Xiaoyan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Dan semua kekuatan jiwa yang sangat kuat mengalir keluar. Semuanya dituangkan ke dalam mantra segel. Mantra itu tiba-tiba tumbuh lebih besar. Dan segera berubah menjadi sekelompok cairan samar yang dituangkan ke dalam tubuh transparan boneka iblis. Dan mantra aneh dengan cepat mengembun di tubuh boneka iblis. Melihat ini, wajah Xiaoyan akhirnya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Setelah beberapa liku-liku, dia akhirnya menanam mantra segel jiwa. Saat Xiaoyan menanam Soul Cell, Demon Puppet tiba-tiba membuka matanya. Dan aura pembunuh yang kuat menyebar. Aura pembunuh yang begitu kuat menyebabkan Xiaoyan bergidik. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 2. Mata merah boneka iblis itu tidak memiliki ekspresi atau ekspresi. Dan keempat rantai besi perlahan jatuh dan menyeret anggota tubuh boneka itu.
Dengan gerakan boneka itu, rasanya seperti syuro neraka yang menakutkan. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, boneka iblis dimasukkan ke dalam cincin penerima. Energi darah boneka iblis ini terlalu kuat, dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama sekarang. Xiaoyan menghabiskan banyak waktu dan energi mengumpulkan boneka iblis ini, dan sangat lelah. Jadi dia buru-buru duduk untuk memulihkan diri. Melemparkan segel jiwa pada boneka itu terlalu melelahkan, dan kekuatan boneka jahat ini sangat tirani. Jika bukan karena 4 rantai besi di anggota tubuhnya, saya khawatir Xiaoyan tidak akan bisa menanam jiwa. Segel, pemulihan ini tidak memakan banyak waktu. Xiaoyan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke kedalaman ruang. Menurut Zhan Lao, boneka iblis ini hanyalah keuntungan yang tidak terduga, dan hal-hal baik yang sebenarnya masih akan datang. Tentu saja, selama periode ini, aliran darah iblis yang bergejolak masih menambahkan beberapa luka ke tubuh Xiaoyan dari waktu ke waktu. Xiaoyan juga mencoba menggunakan api yang berbeda untuk mengekstrak darah iblis. Tetapi dia masih tidak dapat menghapusnya. Darah iblis faktor kekerasan dalam gas darah dihilangkan. Dan secara alami tidak dapat diserap. Sosok Xiaoyan menyapu lebih jauh ke kedalaman ruang. Dan Xiaoyan juga sangat menginginkan hal-hal baik yang dikatakan Old Zhan. Jika sesuatu yang secara langsung dapat mengangkat Kaisar Do Bintang 1 menjadi Kaisar Do Bintang 2 di panggung tengah. Jika ditempatkan di dunia luar, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak persaingan dan pembunuhan yang akan menariknya. Tapi Lao Zhan sepertinya sudah terbiasa. Dan Xiaoyan juga semakin penasaran dengan identitas Lao Zhan. Beberapa bayangan melintas. Xiaoyan sekarang menggabungkan 3.000 petir dan sunbu. Dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sanqian Leidong mengubah dirinya menjadi kilatan petir. Sementara sunbu bergerak dengan kekuatan yang langsung meledak di bawah kakinya. Keduanya adalah metode yang bergerak cepat. Xiaoyan menggabungkannya dengan sangat baik dan menggunakannya dengan sangat tepat. Bahkan Do di bintang 2 pun mungkin tidak sebagus itu. Secepat Xiaoyan dalam hal kecepatan gerakan. Setelah Xiaoyan berkedip beberapa kali, dia sudah bergerak jauh. Jika Xiaoyan tidak terkejut, dia akan mencapai kedalaman ruang ini. Setan-setan di sekitarnya menjadi lebih berdarah. Dan ada banyak noda darah yang lebih dalam di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan harus meningkatkan kecepatan Chaos Shengyan untuk melawan. Tetapi dengan operasi yang begitu cepat, saya khawatir Xiaoyan juga bersikeras. Segera, Xiaoyan bergerak dalam arus turbulen. Dan setelah bergerak maju pada jarak tertentu, sebuah rune besar yang memancarkan cahaya keemasan muncul di mata Xiaoyan. Rune ini memancarkan energi aneh. Dan energi ini berputar di sekitarnya. Hanya ujung energi yang sedikit meluap. Dan sedikit energi yang meluap ini membuat energi darah iblis di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran energi darah yang besar. Ini mengejutkan Xiaoyan. Hanya sedikit energi yang meluap mampu menarik ki darah iblis ke dalam pusaran besar. Sungguh energi yang sangat kuat ini. Old Zhan muncul lagi. Mengayunkan lengan bajunya dan menghela nafas. Hehe. Hal pertama yang saya cari akhirnya ditemukan. Ini adalah hal baik yang saya katakan. Ini dapat membantu Anda menyerap darah iblis. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 3. Bisakah kamu membantuku menyerap darah iblis? Tidak. Bisakah darah iblis diserap? Xiaoyan tiba-tiba memasang ekspresi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Setelah gerakan tadi, Xiaoyan sudah mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Darah iblis, tetapi pada akhirnya, noda darah yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar. Bagaimana jadinya jika itu diserap ke dalam tubuh? Dan saya telah mencobanya sendiri. Tetapi saya tidak dapat menyerapnya sama sekali. Jangan takut. Benda ini secara alami memiliki keunikannya sendiri. Rune ini disebut jimat roh iblis. Yang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam darah iblis. Jika Anda ingin cepat meningkatkan ke Kaisar Do Bintang 2, aku takut kamu hanya memiliki darah iblis. Ada energi seperti itu, kata Zhan Laotan. Energi darah iblis adalah sejenis kuburan yang hanya muncul di kuburan di mana ada banyak orang dari ras iblis. Dikatakan bahwa itu diubah dari darah orang mati ras iblis. Dan energinya sangat kuat. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa dia benar-benar dapat dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2, cahaya keemasan melintas di matanya. Bagaimanapun, Xiaoyan, yang sangat menginginkan kekuasaan, bukanlah godaan kecil. Ini adalah premis dasar. Xiaoyan kejam. Dan terbang menuju jimat roh iblis. Tunggu. Ada roh di sini. Saya tidak menemukan buah ajaib di awal.
Sekarang saya tidak punya pilihan selain berjuang keras. Tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat menandinginya sama sekali. Zhan Lao buru-buru menyapa. Roh iblis adalah sejenis hal aneh yang dihasilkan oleh jimat roh. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia memiliki banyak kekuatan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba menegang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunakan boneka iblis yang baru saja kamu kumpulkan. Benda itu juga merupakan produk darah. Kata Zhan tua sambil mengelus jenggotnya. Xiao Yan juga sangat tertarik dengan boneka iblis yang baru saja dia kumpulkan. Dia mengangguk dan mengambil boneka itu untuk menjelajahi angin. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya. Dan bayangan darah muncul. Menyeret 4 rantai besar di anggota tubuhnya. Memancarkan aura pembunuh yang kuat. Benda ini tidak buruk. Jika segel dilepaskan, kekuatannya harus sebanding dengan Samsung Dodi. Tetapi saya khawatir setelah segel dilepaskan, Anda tidak akan dapat mengendalikannya. Mari kita tunggu sampai Anda telah benar-benar menyempurnakannya. Zhan Lao memandang merah seolah-olah kata sagolem yang dicuci darah. Xiao Yan mengangguk. Pikirannya bergerak. Dan boneka setan langsung berubah menjadi bayangan. Dan dalam sekejap mata, ia bergegas di depan jimat setan-setan. Xiao Yan mengendalikan gerakan wayang iblis. Dan tangan wayang iblis perlahan terulur ke jimat. Setelah jarak pendek, getaran kuat mulai muncul di sekitarnya. Dan energi darah di sekitarnya dipercepat. Ledakan. Ada suara teredam pendek. Dan bayangan darah terbang terbalik. Dan bayangan darah ini adalah boneka iblis. Sosok besar dan transparan perlahan muncul di posisi asli boneka iblis. Seperti jiwa besar. Bersinar dengan cahaya keemasan. Seluruh tubuh ditutupi dengan rune aneh. Alasan mengapa boneka iblis terbang keluar dari lengannya yang besar ditutupi dengan rune. Jelas. Ini pasti roh iblis di mulut Lao Zhan. Boneka iblis itu terbang terbalik untuk waktu yang lama sebelum menjadi stabil. Xiao Yan menatap roh iblis besar itu dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Jika dia mengganti boneka iblis itu dengannya, dia pasti sudah berantakan sekarang. Dan itu akan menjadi pertanyaan apakah dia bisa bertahan hidup. Tapi boneka iblis itu jelas baik-baik saja dan terbang kembali. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 4. Xiao Yan mengaktifkan kekuatan wayang iblis. Tiba-tiba, sepasang mata berwarna darah tiba-tiba terbuka. Dan bahkan wayang iblis di sekitarnya pun terkejut. Tinju wayang iblis mengepal erat. Dan darah di tubuhnya mengalir deras, berlari. Boneka Shamo menatap roh iblis. Sosok berdarah itu bergerak tiba-tiba. Sepasang tinju besar melambai. Dan menabrak roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya. Gerakan wayang Shamo sangat koheren. Setelah tinju jatuh, sosok itu mundur. Langkah kaki terbuka. Tinju terlempar ke langit. Dan 2 rantai yang menyeret batu-batu besar memanfaatkan kekuatan untuk menghancurkan roh iblis itu. Tubuh roh iblis bergetar. Dan tangannya dengan cepat memblokir. Tetapi bagaimanapun, itu tidak sekuat boneka iblis. Dan 1 tangan langsung patah. Boneka iblis ini memang hal yang baik. Dan kekuatan roh iblis mungkin tidak kurang dari Dodi bintang 2. Tetapi lengannya langsung terpotong. Xiao Yan menyaksikan serangan tajam dari boneka iblis dan tidak bisa tidak membantu memukul bibirnya. Wayang iblis itu ganas. Tetapi harus diselesaikan dengan cepat. Lagi pula, itu belum disempurnakan. Dan Xiao Yan tidak bisa menahannya jika terlalu lama berlarut-larut. Hal ini tidak buruk. Kebetulan memberimu preman ekstra. Temukan kesempatan untuk memperbaikinya. Zhan Lao tersenyum dan berkata, untuk Xiao Yan saat ini, wayang iblis memang hal yang bagus. Dan bisa menjadi jurus pamungkas Xiao Yan. Kakak yang nonton diam-diam titik awal juga diupdate diam-diam di titik awal dan bilah pos. Saya harap saudara-saudara yang menonton diam-diam dapat memberikan tiket rekomendasi diam. Terima kasih. Serangan ganas dan tajam dari boneka Shamo membuat roh iblis dengan lengan yang patah sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatan iblis roh hampir seluruhnya ada di lengannya. Dan sekarang setelah 1 patah, secara alami tidak cocok untuk boneka iblis. Serangan Shamo Puppet sangat mendominasi. Batu besar di tangannya baru saja jatuh. Dan kaki besar itu langsung menyambutnya. Setelah diserang dengan sangat keras, roh iblis yang kehilangan lengannya benar-benar tidak dapat melawan. Dan akhirnya dipukul berkeping-keping oleh boneka iblis dan pingsan. Dan pertempuran berakhir dengan cepat. Xiao Yan buru-buru mengambil kembali boneka iblis. Karena dia sudah merasa bahwa waktu kontrolnya sudah lama. Dan mantra segelnya menunjukkan tanda-tanda terkikis.
Sepertinya benda ini harus digunakan sesedikit mungkin sebelum disempurnakan. Dan efek sampingnya terlalu besar. Setelah menyingkirkan boneka iblis, Xiaoyan melihat jimat iblis di kejauhan. Jimat iblis ini tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap energi darah iblis. Setelah pertempuran, energi darah iblis di sekitarnya berkumpul kembali. Jimat itu mengambang di udara. Seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Sosok Xiaoyan bergerak menuju jimat. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak energi besar dan meraihnya ke arah jimat. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, jimat itu tidak lagi dalam bahaya. Xiaoyan meraih jimat itu dan segera menyusut seukuran telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, jimat itu datang ke tangan Xiaoyan. Hehe, sepertinya berjalan dengan baik. Mari kita mulai menyerapnya. Cepatlah, binatang buas di luar mungkin tidak akan bertahan lama. Zhan Lao melihat jimat ajaib yang tergantung di tangan Xiaoyan, lalu menatap Xiaoyan lagi. Sejujurnya, novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 5. Xiaoyan juga mengangguk. Sekarang dia harus cepat. Long Yi masih hidup dan mati di luar. Titik. Xiaoyan menemukan posisi dengan darah dan energi yang lebih bergejolak. Duduk bersila. Dan rune di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Rune terlihat sangat aneh. Dan bentuknya cukup aneh. Setiap baris tampaknya memiliki banyak energi untuk digariskan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tidak ada yang akan merasakan kesempurnaan garis ini. Orang yang membuat rune ini pasti sangat kuat, pikir Xiaoyan dalam hati. Segera, dia perlahan menutup matanya, dan kekuatan jiwa mengalir ke jimat. Tiba-tiba, energi yang kuat terpancar dari jimat, dan energi darah iblis di sekitarnya bergegas menuju jimat iblis seperti gelombang. Setelah jimat dibuka oleh Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah iblis dituangkan ke dalam jimat roh iblis, setelah pembaptisan energi jimat sihir yang terpancar, faktor kekerasan benar-benar dibersihkan dan langsung berubah menjadi energi murni yang tak tertandingi. Dan kemudian mengalir ke energi Xiaoyan terus-menerus, dalam hidup. Energi murni ini sangat murni, tanpa jejak kotoran, yang bermanfaat bagi Xiaoyan. Karena kecepatan penyerapan dan kultivasi sangat dipercepat. Energi darah iblis di sekitarnya sangat terkonsentrasi, dan jumlahnya tak terhitung. Setelah dimurnikan oleh jimat ajaib, itu mengalir langsung ke tubuh Xiaoyan seperti gelombang pasang, dan tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih berlimpah. Sementara Xiaoyan berkultivasi di luar ruang samping, Long Yi berpikir bahwa Xiaoyan sudah mati, terjerat dalam Zerg dan klan ular setan mata iblis, dan menolak untuk menyerah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa hari terjerat, Long Yi masih memenangkan banyak prestasi. Kerusakan pada Zerg dan ular iblis sangat berat. Karena itu, baik serangga maupun ular menganggap Long Yi sebagai duri di mata mereka dan mengejar mereka bersama. Long Yi perlahan dipaksa ke sudut. Di sebuah lembah, Long Yi berlumuran darah, terengah-engah, dan sepertinya dia terluka parah. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di langit di atas Long Yi. Tampaknya merupakan pusat kekuatan Zerg dan ular iblis. Binatang, aku akhirnya menemukan tempat persembunyianmu. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu melarikan diri. Di udara, ada pakaian bersulam berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, dan kulitnya menunjukkan sosok hitam. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menunjuk di Long Yi dimarahi. Jelas, apa yang telah dilakukan Tian Long Yi benar-benar membuat mereka marah. Long Yi mengangkat sepasang mata emas dan menatap sosok yang berbicara. Sosok itu persis aura tidak jelas yang dirasakan Xiaoyan di lapisan awan berwarna darah. Ada 2 sosok di sebelah Molly. Satu adalah Raja Serangga dari suku Zerg, dan yang lainnya adalah cacing darah hijau. Kali ini Long Yi telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Long Yi juga tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Dan tubuhnya berubah menjadi tubuhnya dan tersapu ke kejauhan. 3 sosok di langit tampaknya mengharapkan Long Yi untuk melarikan diri. Dan sosok itu berubah dan dengan cepat mengejar ke kejauhan. Binatang, bisakah kamu masih melarikan diri sekarang? Tiba-tiba, di depan mata Long Yi, lebih dari selusin bayangan hitam dengan cepat muncul. Salah satu dari Zerg dan yang lainnya dari mata iblis dan ular iblis. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 6. Sosok Long Yi membeku. Dan pada saat ini, di langit di atas Long Yi, sosok lewat, kekuatan yang kuat menyebar dengan gila-gilaan, dan menghantam Long Yi.
Mata emas Long Yi tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan. Berlarian di sekitar lingkaran, mencoba menerobos. Tetapi setelah beberapa putaran, dia tidak berhasil sama sekali, dan tubuhnya berlumuran darah, dan dia sudah kelelahan. Kekuatan Long Yi hanya pada tahap akhir dari Kaisar Do Bintang 1. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari beberapa Kaisar Do Bintang 2? Dan pada akhirnya Long Yi jatuh ke tangan kedua klan. Long Yi tidak tahu bahwa Xiao Yan masih hidup. Dia telah kehilangan kepercayaan sekarang dan menunggu kematian. Xiao Yan sudah mati dan dia tidak ingin hidup lagi. Titik 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 titik. Pada saat ini, di ruang samping, di tengah sel darah yang terdiri dari energi darah iblis, sesosok duduk dengan tenang. Pada saat ini, sudah beberapa hari sejak Xiao Yan menyerap energi darah iblis. Energi-energi darah iblis yang diubah dan dimurnikan oleh jimat jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan itu sangat murni. Sepertinya tidak ada penghalang untuk memasuki tubuh Xiao Yan. Begitu meridian api berubah, itu segera berubah menjadi Doqi Xiao Yan, sebanyak yang dia bisa serap. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiao Yan telah meningkat ke puncak yang terlambat, panggung bintang. Tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk memukul Kaisar Do Bintang 2. Bagaimanapun juga, energi yang dibutuhkan terlalu besar. Xiao Yan menyerapnya tanpa henti, dan rambut hitam yang awalnya halus juga ditutupi dengan lapisan darah, seperti pria berdarah. Sepasang mata tiba-tiba terbuka. Merah samar melintas di mata gelap. Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu. Lalu menutup matanya lagi. Dan meridian berbalik. Dan kecepatan penyerapan langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Energi darah iblis tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Dan energi darah iblis yang lebih tebal dan lebih padat melewati jimat dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Setelah waktu yang tidak diketahui, darah iblis di ruang ini secara bertahap mulai habis. Pada saat tertentu, dalam dantian Xiao Yan, energi yang kuat dengan panik tersapu dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, di langit di atas Xiao Yan, kekuatan guntur dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur ini datang dari segala arah, dan saya tidak tahu dari mana sumbernya. Membawa awan guntur yang bergulir dan mengaum dengan suara rendah. Perampokan Kaisar. Ini adalah perampokan kekaisaran. Do di bintang 2 terobosan Xiao Yan sudah di depan mata. Selama Xiao Yan berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar, dia akan berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2. Old Zan, yang telah menjaga di sebelah Xiao Yan akhir-akhir ini, juga menunjukkan senyum puas. Akhirnya, persyaratannya akan segera dipenuhi. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dengan kegembiraan, kekuatan besar di dalam tubuhnya meledak. 4 petir meledak di 4 arah Xiao Yan. Dan 4 sosok besar muncul. Ini adalah 4 setan guntur yang dihasilkan oleh perampokan Kaisar. Keempat demon standar adalah Huang Lei Demon, Xuan Lei Demon, Len Lei Demon, dan Tian Lei Demon. Keempat setan guntur ini dinamai menurut 4 karakter langit dan bumi Xuan Huang. 4 karakter langit dan bumi Xuan Huang mencakup energi seluruh dunia dan makna yang mendalam. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu bahwa Xiao Yan harus kalahkan keempatnya. Hanya iblis guntur yang berbeda yang bisa berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar dan maju ke Kaisar Do Bintang 2. Xiao Yan berdiri, dan suara berderak datang dari tubuhnya. Setan guntur dengan tubuh kuning pertama-tama menghancurkannya ke arah Xiao Yan, dan kekuatan guntur itu sepenuhnya ditampilkan. Xiao Yan tidak menganggapnya serius untuk iblis guntur kuning di depannya. Dia melangkah maju sedikit dan meraih iblis guntur di depannya dengan tangannya yang besar, dan kemudian mengguncang iblis guntur itu kembali. Xiao Yan mengambil langkah besar lainnya ke depan. Telapak tangannya dengan keras menabrak, dan langsung menghancurkan iblis guntur kuning itu hingga runtuh. Pada saat Huang Lei Mo runtuh, petir menghantam Xiao Yan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 7. Menembak, guntur dengan lengan tebal menabrak tubuh Xiao Yan tanpa penyimpangan sedikit pun. Kecepatan guntur sebanding dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan erangan. Dipahami, Xiao Yan menatap Xuan Lei Mo yang sudah berada di sampingnya. Lengan Xuan Lei Demon bergetar, dan petir lainnya jatuh. Kali ini Xiao Yan lebih pintar. Satu langkah ke samping. Langkah sesaat lainnya datang ke mata Xuan Lei Demon. Tangan yang awalnya kosong bersinar dengan seberkas cahaya, dan penggaris besar berwarna-warni muncul. Ledakan. Dengan suara teredam, Xuan Lei Mo langsung dihancurkan ke tanah oleh Xiao Yan. Kemudian, di atas kepala Xiao Yan, beberapa petir berkedip lagi.
Ledakan. Guntur itu seperti naga raksasa. Menebas dan berubah menjadi guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Xiao Yan buru-buru menggunakannya dengan 3.000 guntur. Meskipun dia menghindari sebagian besar guntur, dia masih terkena sejumlah kecil dari mereka. Pakaian Yan sudah lama compang camping. Xiao Yan melihat ke arah Profound Thunder Demon yang menerkam kakinya, dan menghancurkannya lagi dengan beberapa kaki. Dalam waktu singkat, Xiao Yan telah mengurus Huang Leimo dan Xuan Leimo. Dia harus bergegas, dan keselamatan Long Yi sudah dekat. Xiao Yan berbalik untuk melihat Thunder Demon, melambaikan penguasa kuno api abadi, dan lampu merah samar muncul di penggaris. Keterampilan bertarung tingkat Italia, ledakan api, dan tebasan penguasa. Beberapa kata diminum dengan rapi. Penguasa berhenti sedikit di udara, dan segera berubah menjadi energi yang kuat untuk menghancurkan iblis ranjau darat dengan keras, dan kemudian membalik tangannya. Sosok itu sangat cepat, tanpa jeda sedikit pun, melambaikan penggaris lagi lemparkan ke Thunder Demon. Serangan yang begitu cepat membuat Old Zan di sampingnya mengangguk. Malapetaka kekaisaran dibagi menjadi 1 malapetaka dan 2 malapetaka. Apa yang dialami Xiao Yan sekarang adalah malapetaka pertama di antara malapetaka kekaisaran. Kesengsaraan setan langit dan bumi Xuan Huang Lei. Juga cukup sulit bagi pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Bintang 1 biasa untuk melewati bencana ini. Tentu saja, bencana kedua setelah itu bahkan lebih kuat. Sudah lama sejak Xiao Yan memasuki ruang samping ini. Memikirkan adegan ketika Long Yi dikepung ketika dia memasuki ruang samping ini, Xiao Yan tidak bisa lagi tenang. Mengikuti rute yang aneh, energi pendendam yang kuat beredar di sekitar penguasa, dan bahkan iblis guntur bumi dan iblis guntur langit tidak dapat menahannya. Setan petir surgawi sedikit marah, dan tubuhnya diguncang oleh Xiao Yan ketika dia stabil, dan telapak tangannya menghadap ke langit. Tiba-tiba, di langit di atas Xiao Yan, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Heavenly Thunder Demon dapat mengendalikan kekuatan guntur di seluruh adegan. Jika guntur seperti itu menyerang, saya takut Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Setan guntur terkena keterampilan bertarung tingkat Yi Xiao Yan. Tetapi situasi yang dibayangkan Xiao Yan tidak terjadi. Meskipun kekuatan keterampilan bertarung peringkat Yi tidak lemah. Di antara 4 setan guntur, tubuh setan guntur tanah adalah yang paling kuat. Bagaimana itu bisa runtuh begitu mudah? Earth Thunder Demon mengambil alih skill bertarung tingkat intens Xiao Yan, Fury Slashing Ruler, dan salah satu lengannya patah. Meskipun tidak fatal, itu masih cukup tidak nyaman. Sepasang bola mata yang dipenuhi dengan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kemarahan lihat. Xiao Yan tidak memperhatikannya. Sidik jari di tangannya masih berubah dengan cepat. Matanya menatap tajam kedua bayangan guntur di depannya dan di belakangnya. Tangan kirinya memegang penguasa kuno api abadi, dan tangan kanannya adalah bola energi merah muda yang berputar-putar, mengirimkan momentum tirani. Yan Xuan meledak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Kesengsaraan Kaisar 8. Xiao Yan berteriak tiba-tiba. Sidik jari berubah. Energi merah muda tiba-tiba berubah menjadi sinar merah. Xiao Yan meremas telapak tangannya. Mencubit lampu merah di tangannya. Menggerakkan tubuhnya. Berbalik dengan satu langkah. Dan melambaikan tinjunya memegang lampu merah. Buru-buru menabrak iblis guntur surgawi yang memanggil guntur. Dan iblis guntur bumi di belakangnya juga memadat saat ini. Xiao Yan keluar dari sudut mata. Api abadi Hengkuno penguasa di tangan kirinya keluar dari tangannya dan bergegas menuju Earth Thunder Demon. Ledakan. Dengan 2 suara berturut-turut, Xiao Yan menghantamkan tinjunya ke tubuh iblis petir surgawi. Sementara penguasa kuno Yi Huoheng menabrak dada iblis guntur bumi dengan garis yang aneh. Sunbu. Setelah Xiao Yan memukul Sky Thunder Demon dengan satu pukulan, dia tidak berhenti. Tetapi tinjunya berubah, dan beberapa ledakan menyebar. Pada saat ini, kecepatan pukulan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Segera, tinju Xiao Yan bersinar. Setiap kali dia meninju, garis darah merah darah muncul di udara. Dan setelah setiap pukulan, garis darah tertinggal di tubuh Demon Guntur. Tanda tinju samar. Dalam sekejap, tanda tinju merah menutupi seluruh tubuh Demon Guntur. Tiba-tiba, guntur di langit bergerak samar. Dan tiba-tiba guntur menggelegar menghantam. Guntur ini jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Xiao Yan matanya tiba-tiba menyusut ke ukuran lubang jarum. 3.000 guntur. Xiao Yan berteriak pelan. Dan sosoknya juga berubah menjadi sambaran petir. Muncul ke arah lain. Lei Ting tampaknya memiliki spiritualitas dan tampaknya mengunci Xiao Yan dan mengecam Xiao Yan yang muncul di sisi lain.
Tiba-tiba Xiao Yan terlambat untuk melindunginya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan. Sosok muda. Sosok ini adalah Xiao Yi. Telapak tangan kecil Xiao Yi sedikit terangkat. Dan api aneh seukuran pot dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yi. Guntur menghantam kelompok api aneh yang diringkas oleh Xiao Yi dengan keras. Tetapi bagaimana kekuatan kelompok api aneh dapat dibandingkan dengan kekuatan Guntur? Ledakan. Kekuatan Guntur melewati kelompok api aneh. Tetapi masih mengenai Xiao Yan. Namun, setelah pemblokiran kelompok api yang berbeda, kekuatan Guntur juga sangat melemah. Xiao Yi adalah api yang aneh. Dan tidak ada yang terjadi. Tetapi Xiao Yan merasa tidak nyaman. Pakaian di bagian atas tubuhnya terkoyak. Dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dari tubuhnya. Meletus. Wajah Xiao Yan muram. Dan dia mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Udara di sekitarnya hampir diam untuk sesaat. Segera, di ruang gelap tempat Xiao Yan menyerap semua energi darah iblis. Dua semburan energi meletus, menyilaukan lampu. Penguasa kuno Yi Huoheng disuntik dengan Yan Xuanbang oleh Xiao Yan. Saat menyerang iblis Tianlei, dia juga meninggalkan kekuatan Yan Xuanbang pada tubuh iblis Tianlei. Faktor kekerasan ini didesak oleh Xiao Yan. Bergerak, dan tiba-tiba itu meledak. Di bawah serangkaian serangan Xiao Yan, Demon Sky Thunder dan Earth Thunder Demon akhirnya runtuh. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.